Cak Nun, Amin Rais menyerang, Presiden Jokowi yang menang. Terkait soal Cak Nun yang katanya kesambet, lalu menyebut Presiden Jokowi sebagai Fir'aun. Kemarin saya menonton sebuah video dari seorang aktivis 98 yang ngobrol-ngobrol soal Cak Nun. Aktivis 98 ini bernama Wowo Esti Prabowo. Bagaimana kelakuan Cak Nun di zaman Soeharto dibongkar habis-habisan. Misalnya, soal kedekatan Cak Nun dengan Soeharto, bahwa Cak Nun itu seolah-olah mengkritik pemerintah di zaman itu, tapi itu sebenarnya hanya pesanan. Yang dikritik itu hanya selevel menteri. Sedangkan untuk Soeharto sendiri, Cak Nun tidak berani memberikan kritik. Cak Nun juga diminta oleh Wowo untuk mengingat bagaimana pemilu di era Soeharto yang sudah ada hasil siapa presidennya, padahal pemilunya belum berjalan, dan Cak Nun disebut sebagai bagian dari itu. Cak Nun bahkan didesak untuk mengakuinya, termasuk untuk jujur mengakui antara Soeharto dan Presiden Jokowi, siapa yang lebih mirip Fir'aun. Klimaksnya adalah ketika Cak Nun disebut ngamen oleh Wowo karena sudah lama gak dapat job katanya. Paham dong guys? Waduh, ini betul-betul menohok Cak Nun. Mana berani Cak Nun membalas semua tantangan aktivis 98 itu. Video itu sudah ditonton oleh lebih dari 313.000 netizen. Kebayangkan malunya Cak Nun. Belum lagi potongan video yang tersebar di media sosial dan juga yang ditulis di media. Bisa-bisa sudah 500.000 jutaan orang yang sudah mengetahuinya. Sementara Cak Nun sendiri hanya bisa menyebut kesambet dan minta maaf, tanpa berani menyebut nama Presiden Jokowi. Oh iya, saya kira Cak Nun ini bukannya arogan ketika tidak menyebut nama Presiden Jokowi dalam permintaan maafnya. Memang nampaknya seperti arogan, merasa dirinya selevel dengan seorang presiden. Tapi saya kira Cak Nun ini sebenarnya takut. Dia baru sadar bahwa tindakannya menjelek-jelekan Presiden Jokowi itu sama dengan semacam bunuh diri. Yakni ketika begitu banyak respon publik yang justru mengecam balik Cak Nun dan menguliti bagaimana Cak Nun sendiri pada rezim Orde Baru, seperti video aktivis 98 itu. Dikiranya hanya dengan kata-kata dia bisa menafikan semua kerja keras seorang Presiden Jokowi. Jadi kelakuan Cak Nun ini tipikal ya, sama dengan umumnya kelakuan para lawan politik Presiden Jokowi, yang hanya bisa ngomong belaka mengecam kinerja Presiden Jokowi, padahal mereka sendiri tidak punya kontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Amin Rais juga 11-12. Amin Rais ini kan juga ikutan memainkan kisah Fir'aun, nepeng sama kehebohan yang disebabkan oleh Cak Nun. Amin Rais memaparkan kekejaman Fir'aun, termasuk adanya ratusan tukang sihir yang kerjanya menggertak dan meneror rakyat atas suruhan Fir'aun. Para tukang sihir Fir'aun itu disamakan dengan basar yang dapat bayaran tinggi. Amin Rais menyebut para basar ini dapat berseliweran di istana karena harga dirinya sudah dibeli. Bikin ketawa sih pernyataan Amin Rais ini di kuping saya. Amin Rais terdengar seperti orang yang iri karena tidak punya kesempatan bekerja di istana atau di dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Sama halnya dengan Cak Nun itu. Semua ocehan mereka berdua ini terdengar seperti rengekan karena gak pernah diajak ke istana oleh Presiden Jokowi, gak dikasih jabatan. Emang bisa apa kok mau minta jabatan? Emangnya sanggup kerja sekeras Presiden Jokowi? Amin Rais seharusnya mendengar suratan Zulkifli Hasan sesudah beberapa bulan menjadi menteri di kabinet Presiden Jokowi. Sebagai Menteri Perdagangan,
Zulkifli Hasan mengaku pernah ditelepon 9 kali dalam sehari oleh Presiden Jokowi. Begitulah cara Presiden Jokowi memicu semua menteri untuk bekerja secara maksimal. Oleh sebab itu, Zulkifli Hasan tidak kaget dengan hasil survei yang menyatakan bahwa 73,2% rakyat puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Senang dong dengan hasilnya. Hasil sebagus itu tidak bakal bisa dicapai oleh orang-orang semacam Cak Nun dan Amin Rais. Saya sih nggak yakin mereka ini bisa bekerja sekeras menteri-menterinya Presiden Jokowi, karena mereka ini tidak bisa mengapresiasi upaya keras pemerintahan Presiden Jokowi agar negara ini stabil dan aman, sementara negara-negara lain goyah ekonominya. Mereka ini bisanya cuma menghujat dengan memakai kata mengkritik, padahal kalau dibalikin ke mereka sendiri, apa yang sudah mereka hasilkan atau kerjakan buat negara dan bangsa, pasti susah kan ngasih jawabannya. Dikira hasil survei itu sekedar tipu-tipu. Begitu Cak Nun menjelek-nyalakan Presiden Jokowi, lalu kena sliding balik oleh para netizen dan berbagai pihak yang tidak terima presidennya dihina. Baru Cak Nun sadar bahwa nggak semudah itu kalau mau menyerang Presiden Jokowi. Sadar apa enggak ya? Hahaha. Makin diserang, justru Presiden Jokowi makin dibela rakyat. Karena pihak Presiden Jokowi dan keluarga beliau sangat konsisten, tidak pernah membalas berbagai serangan dari lawan politiknya. Seperti kata Gibran, gak perlu dikit-dikit lapor, kayak gak punya kerjaan aja. Pihak keluarga tidak ada yang tersinggung, semua santai saja. Presiden Jokowi tidak pernah merespon segala macam ocehan, tudingan, tuduhan, dan fitnah dari para lawan politiknya. Gak level dong. Kasih hasil kerja Presiden Jokowi, jalan tol, jembatan, bendungan, dan sebagainya. Mereka itu bakal terdiam sendiri, nanti sembunyi dulu, cari-cari kata lain buat menyerang Presiden Jokowi. Ya tetap saja gak bakalan mendapat tanggapan dari Presiden Jokowi. Makin diserang dan tetap diam saja, Presiden Jokowi makin didukung dan dibela rakyat. Kemanapun beliau pergi, sambutan rakyat selalu sama, selalu riuh, selalu dielu-elukan, selalu rame, selalu dikejar-kejar dan dikerubuti rakyat. Di Sulawesi, di Kalimantan, di mana saja. Sedangkan mereka yang menyerang, seperti Cak Nun dan Amin Rais, malah makin tidak mendapat simpati dari publik. Makin terbongkar kebusukan dan borok-boroknya, makin tidak disukai publik. Sementara di seberangnya, Presiden Jokowi makin kuat posisinya secara politis, makin kuat untuk menjadi kingmaker buat tahun 2024. Sehingga apapun capres yang didukung oleh Jokowi, potensinya untuk menang amat sangat besar. Jadi, Presiden Jokowi dong yang menang, tanpa perlu membalas serangan Cak Nun dan Amin Rais. Kecelek dong ya. Kura-kura emang juara. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?